BGN juga dilengkapi dengan anggaran yang cukup sehingga untuk bisa memberikan makanan yang dengan gizi seimbang kepada target penerima manfaat, BGN membutuhkan bahan baku. Biasanya kita catering masak atau misalkan masak seminggu sekali gitu kan, kadang sebulan sekali. Kalau ini kan tiap harinya, otomatis secara kesejahteraan karyawan pun yang meningkat. Yang pertama kita banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membuat satu badan gizi nasional yang sudah mulai beroperasional dari Desember 2024 sampai sekarang, dan itu sangat berdampak secara ekonomi untuk masyarakat yang bergerak di UMKM kelas kecil dan menengah begitu. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan balita. Program makan bergizi gratis tahap awal menyasar 2.882 pelajar. Yang pertama, saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus menerus dilaksanakan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Badan Gizi Nasional selaku pelaksana dan penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis mencatat, hingga April 2025, sebanyak 1.079 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi telah beroperasi. Berbekal anggaran 71 triliun rupiah, program MBG ditargetkan bisa menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat di akhir tahun 2025. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana menuturkan, program yang mendukung salah satu dari asta-cita Presiden Prabowo ini tak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan, tapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi dengan terciptanya perputaran uang beredar di daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pasalnya, tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menerima dana 8 hingga 10 miliar per tahun, di mana 85% anggaran tersebut digunakan membeli bahan baku yang berasal dari produk pertanian setempat. Sehingga terciptalah akselerasi ekonomi yang bisa menggerakkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dilibatkan dalam pelaksanaan MBG. Apa implementasi di daerah, yaitu target penerima itu
Ada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lain. Ini masing-masing adalah new demand, ya kan, atau new emerging market. Jadi mereka lah yang menjadi target sasaran untuk diberi makan bergizi. Nah, kemudian BGN juga dilengkapi dengan anggaran yang cukup sehingga untuk bisa memberikan makanan yang dengan gizi seimbang kepada target penerima manfaat, BGN membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku itu harus diproduksi oleh wilayah sekitarnya, dan semua yang dihasilkan di wilayah sekitarnya bisa kita beli, karena setiap hari membutuhkan satu satuan pelayanan melayani 3.000 itu butuh 200 kg beras, 3.000 telur sekali masak, atau 350 kg ayam sekali masak, butuh sayuran 300 kg sekali masak, butuh buah 350 kg, butuh susu 30-40 liter. Ini kan kebutuhan harian nih, ya kan? Dan pembelinya jelas, Badan Gizi. Jadi Badan Gizi itu berperan dua, satu creating demand atau meng-create new emerging market, sama menggaransi pasar. Nah, ini sesuatu yang belum pernah ada di Indonesia, di mana creating demand-nya ada, garansi marketnya ada, ya kan, pembelinya. Ada dua peran yang bisa diisi UMKM dalam pelaksanaan program MBG. Pertama, menjadi mitra BGN dalam penyelenggaraan SPPG. Kedua, UMKM bisa menjadi pemasok bahan baku. Berdasarkan uji coba program MBG yang dilakukan sejak tahun 2024, hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan program MBG dapat melahirkan multiplier effect atau efek pengganda. Di antaranya meningkatkan pendapatan bersih UMKM dengan adanya penambahan tenaga kerja untuk dapat memenuhi paket pesanan MBG. Itu diharapkan bisa mendorong produktivitas sektor pertanian di daerah setempat, sehingga nanti perlu ada kolaborasi lagi nih mengenai menu-menu yang disajikan di daerah tertentu menyesuaikan dengan kearifan lokal ya, apa yang menjadi core utama pangan di situ gitu. Jadi supaya dari sektor pangannya bisa menjadi pemasok kepada MBG di daerahnya, sehingga itu bisa meningkatkan produktivitas pertanian, kemudian bisa meningkatkan tenaga kerja di sektor pertanian itu sendiri. Jadi multiplier effect-nya emang bisa besar gitu ya, terutama di daerah gitu, menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan ibu-ibu setempat gitu ya, yang bisa ikut kontribusi memasak di MBG. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat ada sekitar 65 juta UMKM di Indonesia. Untuk memastikan efektivitas pelibatan UMKM dalam program MBG, dibutuhkan peran asosiasi. Asosiasi yang menjadi wadah berkumpulnya para pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi instrumen kunci dengan turut membantu menyosialisasikan peran yang bisa diisi UMKM dalam program MBG. Karena Aku Mandiri ini didirikan atas dasar sebagai pusat informasi naungan pelaku UMKM yang menjadi pusat informasi dan penata hubungan. Termasuk ini kan program pemerintah, kita support juga. Makanya apa yang misalnya ada program pemerintah, prosedur persyaratannya harus detail. Kadang pelaku UMKM hanya mendengar sepotong. Nah, itu tujuan kita untuk itu. Termasuk kemarin yang ada masalah bahwa mereka agak lama untuk diverifikasi. Nah, karena kita pasti ada jaringan ke BGN, kita kontak.
Provinsi Jawa Barat menempati nomor wahid penerima manfaat program MBG terbanyak. SPPG Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu mitra Badan Gizi Nasional yang mendapat berkah dengan turut serta dalam program Makan Bergizi Gratis. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis terbanyak secara nasional. Ada sekitar 290 SPPG yang tersebar di Jawa Barat menjangkau 14 juta penerima manfaat, di mana 12 juta diantaranya adalah anak sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kiangroke yang berlokasi di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, saban hari mendistribusikan 3.007 porsi makan bergizi gratis untuk 10 sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, serta bagi para ibu hamil dan ibu menyusui di sekitar desa Kiangroke. Di balik lancarnya distribusi dan nikmatnya sekotak paket makan bergizi gratis, ada banyak sosok yang bekerja keras. Sebanyak 47 relawan yang bekerja di SPPG Kiangroke sejak Februari 2025. Dapur MBG ini adalah milik Muhammad Sidik yang ingin melibatkan diri, turut menyukseskan program MBG dengan menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Terkhusus untuk program ini jelas sangat berbeda sekali ya, entah itu dari regulasi, dari mekanisme gitu kan, terus dari kesejahteraan, itu memang berdampak sekali buat kami. Ya yang tadi saya jelaskan, kayak biasanya kita catering masak atau misalkan masak seminggu sekali gitu kan, kadang sebulan sekali. Kalau ini kan tiap harinya, otomatis secara kesejahteraan karyawan pun yang meningkat gitu. Sidik mengaku menjadi mitra BGN di program MBG melesatkan pendapatannya hingga 60%. Dampak sosial ekonomi juga dirasakan oleh warga sekitar karena mereka turut mendapat berkah dengan dipekerjakan di SPPG Kiangroke. Mulai dari pengantaran bahan baku, mempersiapkan bahan dan perlengkapan makan, sampai di bagian memasak. Ribuan porsi yang perlu disajikan oleh SPPG Kiangroke tentu membutuhkan bahan baku yang tak sedikit. Ada pula 15 UMKM sebagai pemasok produk pertanian yang turut kecipratan pesanan dari SPPG Kiangroke. Seluruh menu yang disajikan berbeda tiap harinya, yang dibuat oleh ahli gizi untuk menjamin kandungan gizi di tiap porsinya. Salah satu pemasok sayuran SPPG Kiangroke adalah Asep Dermawan. Hampir tiap hari ia memasok sayuran seperti buncis, kacang panjang, wortel, dan sayuran lainnya dengan berat 1 kuintal per jenis sayuran. Seluruh sayuran merupakan produksi petani setempat yang dibeli sesuai harga pasar. Ya kalau dulu saya sebelum punya orderan ke sini, saya jual sendiri di lokasi dari petani, saya order, saya jual sendiri. Nah, ketentuan itu yang namanya jual sendiri kan kemungkinan ada lakunya, ada enggak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya punya orderan ke sini. Sampai saat ini alhamdulillah tiap hari berjalan dengan lancar. Pemesanan hampir tiap hari saya ada. Pendapatan itu dari tiap pemesanan barang yang dipesanan dari pihak sini ke saya itu beberapa kintal, berapa penghasilan ya minimal sehari hampir 200.000 gitu. Beda sebelumnya dengan saya yang jualan sendiri gitu. Ya ada perbedaannya gitu.
Tak hanya Sidik, Doni Samsul Hidayat juga kelimpahan orderan dari SPPG Kyang Roke dengan menjadi pemasok telur. Doni yang dulu hanya memasok telur ke warung-warung sekitar, semenjak menjadi pemasok bagi SPPG Kyang Roke, tiap harinya bisa menjual ribuan butir telur. Penghasilan hariannya meningkat 10 hingga 20%. Ia juga turut menggandeng peternak telur ayam lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan SPPG setempat. Penghasilan ini 1.000 sampai 2.000 gitu kan. Ini buat MBG itu permintaan 200 kiloan. Nah, kekurangannya saya ngambil dari teman-teman saya, peternak teman-teman saya sendiri gitu kan. Ada kerjasamanya lagi lah dengan peternak-peternak yang lain juga. Ya dampaknya ya sangat baik sekali, sangat ngebantu juga buat peternak-peternak kecil UMKM terutama ya, sangat ngebantu banget gitu untuk peternak-peternak kecil juga. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil KUK Provinsi Jawa Barat mencatat, per April 2025, ada sekitar 140 UMKM yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di Jawa Barat. Untuk mendorong lebih banyak lagi UMKM yang bisa terlibat, Pemprov Jabar giat menyosialisasikan potensi partisipasi UMKM dalam program MBG. Edukasi mengenai persyaratan dan prosedur menjadi mitra BGN juga dilakukan, serta pendampingan terhadap fasilitas akses perbankan melalui Bank Jabar ataupun Himbara. Dan memang Jawa Barat itu banyaknya selain fashion adalah makanan. Jadi tepat kalau misalkan UMKM kita yang kategori makanan ikut terlibat di MBG gitu. Dan mereka kadang punya ekosistem, tidak satu UMKM aja, dia bisa jadi rempugan, membentuk satu kelompok dan dia mendirikan dapur untuk makan bergizi ini. Bandung, Bekasi, Bogor itu yang Jabodetabek itu kan wilayah terbanyak ya. Nah Bandung aja yang terbanyak itu kan Bandung sama Bogor tuh. Itu udah ada kenaikan sekitar 17%-an dari rata-rata biasa sebelum ada program gitu. Berkah hadirnya program MBG juga dirasakan mitra Badan Gizi Nasional yang ada di ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh. Ribuan porsi sajian MBG yang harus disiapkan saban hari menjadi pintu rezeki bagi mereka yang terlibat. Satu setengah tahun sudah rumah produksi tahu milik Kamawanda berjalan. Dibantu 5 orang karyawan, rumah produksi tahu ini menghasilkan sekitar 70 ember atau setara dengan 500 kg tahu per hari. Ada 2 pasar yang menjadi target distribusi Kamawanda, yaitu Pasar Lambaro di Kabupaten Aceh Besar dan Pasar Lam Dingin di Banda Aceh. Namun menurut pemilik rumah produksi tahu Kamawanda, dirinya kini bisa meningkatkan pendapatannya dengan menjadi pemasok tahu bagi SPPG di Gampong Lambuk, Kecamatan Ule Kareng, Banda Aceh. Ada kalau kirim ke MBG ada nambah sedikit, Kak. Ada keuntungan kami sedikit. Kalau nggak ada kirim ke rumah makan bergizi gratis itu stabil dia, normal. Pokoknya atas nama ada rumah makan gratis sangat membantu kami juga. Pokoknya harapan kami perajin tahu, pokoknya rumah makan gratis ini harus berjalan lancar. Pokoknya nggak ada hambatan apa-apa, nggak ada pokoknya harus jalan lancar. Jadi otomatis kalau ada rumah makan ini, kami konsumen tahu terbantu juga. Itu permohonan kami sama pemerintahan.
Rumah produksi tahu milik Kamawanda menjual sekitar 2.500 hingga 3.000 potong tahu dalam satu kali pengiriman ke SPPG Lampung. Berkah serupa juga dialami Teku Muklis yang menjadi pemasok buah di SPPG Lampung. Tiap hari Muklis mengirim buah berbeda-beda seperti pisang, semangka, pepaya, dan jeruk guna melengkapi sajian MBG. Kebanyakan buah yang dikirim Muklis berasal dari petani lokal, kecuali jeruk dan salak yang tak bisa ditanam di Aceh dan harus didatangkan dari Sumatera Utara. Nah, kalau semangka satu hari dia berkisar antara 360 sampai 400 kilo. Nah, tapi kalau pisang dia tergantung catering yang dibutuhkan, apakah dia membutuhkan 3.500 porsi. Nah, kami ngantar sesuai dengan pesanan. Iya, itulah. Dulu kan kami jualan buah-buah ini kan ke pasar-pasar tradisional. Ada permintaan ke warung-warung atau ke rumah-rumah makan. Dengan ada program ini kan dia permintaannya kan tambah meningkat. Maka petani pun agak gigih dia bekerja lagi. Mungkin ke depan ini dia lebih percayakan diri, oh ini kita tanam pohon ini mungkin kita jual nanti lebih banyak dan harganya mungkin bisa saja lebih meningkat lagi masa depan mereka itu. Hadirnya program MBG yang menjaring SPPG di Banda Aceh membuat pendapatan harian Muklis yang sebelumnya Rp1.500.000 per hari kini melambung hingga Rp3 juta per hari. Sedikitnya ada 8 UMKM lain yang memiliki nasib baik seperti Kamawanda dan Muklis. Kecipratan berkah dengan memasok bahan baku masakan ke SPPG Lampung. Dapur MBG di Banda Aceh ini telah berjalan sejak pilot project MBG dimulai pada Desember 2024 dengan 400 porsi makanan bagi ibu hamil dan ibu menyusui di sekitar Kelurahan Gampong. Namun sejak program MBG resmi diluncurkan pada 6 Januari, SPPG ini mendistribusikan 3.500 porsi per hari. Tak hanya menggandeng UMKM setempat dalam penyediaan bahan baku, kehadiran SPPG juga turut memberdayakan 47 warga sekitar sebagai pekerja tambahan. Bagi Rusdi dan 46 relawan pekerja lainnya, bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan MBG tak serta-merta karena tergiur upah, tapi juga didorong panggilan hati untuk berkontribusi menyukseskan program peningkatan gizi masyarakat. Kita sebagai warga negara merasa bangga ya pada saat kita bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh negara tersebut, khususnya untuk masa depan generasi anak bangsa ini. Itu yang sangat saya rasakan, merasa senang, puas ya. Merasa berarti sebagai warga negara bisa memberikan sesuatu pada saat dibutuhkan oleh negara. Yang pertama kita banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membuat satu badan gizi nasional yang sudah mulai beroperasional dari Desember 2024 sampai sekarang, dan itu sangat berdampak secara ekonomi untuk masyarakat yang bergerak di UMKM kelas kecil dan menengah begitu. Itu satu. Itu juga mewakili masyarakat lingkungan, kita banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena dengan kesempatan yang ada ini banyak terbuka peluang tenaga kerja kepada masyarakat lingkungan kita. Ya tentu bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Aceh mencatat ada 424.850 pelaku UMKM setanah Rencong. Pemprov setempat melalui Dinas UMKM mendorong keterlibatan ratusan ribu UMKM yang ada dalam pelaksanaan program MBG demi menciptakan pertumbuhan ekonomi Aceh. Sebagai pemerintah, terutama Dinas Koperasi dan UKM, kita juga ada
memiliki beberapa unit kerja, terutama ada pusat pelayanan usaha terpadu UMKM ya. Itu adalah sebagai sentral dalam rangka untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM ya, supaya kita semua siap menyambut kebijakan MBG ini. Harapan kita semua UMKM yang bergerak di sektor pangan, kemudian di sektor pertanian, kemudian di sektor-sektor lainnya itu bisa memberikan sebuah kontribusi, sekaligus harus terlibat berpartisipasi aktif dalam rangka untuk mensukseskan program MBG ini. Program Makan Bergizi Gratis tak hanya menjadi peluru untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas, namun juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian, membawa berkah bagi mereka yang terlibat.